Aku ngerasa nyaman banget sama kamu, dan itu yang bikin aku nggak bisa mundur. Aku juga nggak mau ini cuma dianggap kebetulan. Aku nggak mau cuma jadi tempat kamu lari. Aku juga nggak mau kamu cuma jadi pelarian, tapi sekarang semuanya udah terlanjur terlalu dekat. Dan kalau kamu, aku bisa kasih kamu anak. Satu garis lagi. Kenapa? Maaf ya mas, aku belum bisa kasih kamu keturunan. Jangan ngomong gitu. Tapi ini udah berapa kali aku ngerasa gagal terus. Gak ada yang gagal. Dengar aku ya, ini bukan salah kamu. Aku takut kamu kecewa atau capek sama aku. Aku mungkin capek sama keadaan, tapi bukan sama kamu. Kamu itu pasangan aku, bukan beban. Tapi aku ngerasa kurang sebagai istri. Kamu cukup, Lin. Dari dulu juga cukup. Jangan nilai diri kamu dari ini aja. Beneran kamu gak apa-apa? Enggak apa-apa, kita jalanin bareng-bareng, pelan-pelan. Makasih ya, udah sabar sama aku. Harusnya aku yang makasih, kamu udah sejauh ini. Enggak apa-apa, kita lewatin ini bareng-bareng ya. Mas, kamu jadikan nganter aku hari ini. Maaf ya sayang, aku lagi ada meeting penting banget, nggak bisa ditinggal. Oh, ya udah. Kamu nggak apa-apa kan sendiri? Nanti aku nyusul kalau sempet. Iya, aku bisa sendiri kok. Hati-hati ya. Kamu masuk ya, nanti bareng aku. Iya, aku di sini kok. Kamu tenang aja. Enak ya ada yang nemenin. Ibu Alina, Iya saya. suaminya nggak ikut. Enggak, katanya kerja penting. Silakan masuk ya, Bu. Alina, sebenarnya kondisi kamu bagus, gak ada masalah yang serius. Jadi, kenapa aku belum hamil juga, Dok? Peluang kamu masih besar, kadang memang butuh waktu. Yang penting kamu dan suami tetap saling dukung. Sekarang aku ngerasa dia malah makin jauh, Dok. Maksud kamu? Dulu dia selalu ada tiap aku gagal, tiap periksa bulanan ditemenin. Sekarang tiap aku ngomong soal hamil, dia malah kayak males denger. Kamu udah ngomong jujur ke dia. Tiap aku ngomong, ujungnya malah berantem. Kamu jangan simpan semuanya sendiri. Kalau kamu terus diam, kamu yang akan hancur duluan. Kayaknya aku emang udah sendirian sekarang, Dok. Jangan langsung mikir sejauh itu. Yang ada kamu malah stres. Iya, mungkin hari ini aku harus ngomong semuanya. Aku nggak nyangka sih, tendernya beneran lolos. Dari kemarin aku udah pesimis banget. Kamu serius? Ini beneran disetujui? Bukan cuma revisi lagi? Nih, lihat sendiri, udah resmi loh. Aku sampai gemeteran tadi pas buka emailnya. Hahaha, aku juga ikut deg-degan tahu. Dari awal kita berdua yang paling niat ngerjain ini. Wah, makin lengket aja tuh berdua.
Jujur ya, kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah nyerah dari kemarin. Kamu tuh maksa buat aku tetap fokus. Kamu jangan bikin aku GR deh. Aku cuma bantu sedikit kok. Nggak sedikit, kamu yang paling ngerti aku di sini. Kamu ngomong kayak gitu bikin aku jadi bingung sendiri deh. Bingung kenapa? Karena dari tadi kamu kayak beda. Nggak cuma senang karena tendernya lolos, iya kan? Oh ya wajar lah, soalnya aku pengen ngerayain ini. Nggak mungkin cuma duduk di kantor sampai malam. Maksud kamu ngerayain gimana? Aku mau ngajak kamu makan malam, bukan cuma buat ngerayain tender, tapi ya buat ngobrol juga. Wah, fix, bukan urusan kerja doang tuh. Kamu dari tadi cuma ngeliatin aku doang. Makan dong, nanti dingin loh. Aku lagi dengerin kamu cerita, jadi lupa makan. Ya udah, buka mulutnya, jangan keras kepala. Kamu ini ya, tiba-tiba banget. Aku juga gak ngerti kenapa bisa senyaman ini sama kamu. Padahal kita belum lama kenal. Kamu dari tadi kayak nyimpen sesuatu. Jangan cuma senyum tapi hatinya kosong. Aku udah nikah 10 tahun, Din. Tapi rumah rasanya sepi banget. Sampai sekarang aku sama sekali belum punya anak. Kamu jangan nyalahin diri kamu terus. Gak semua hal bisa dipaksa tahu. Yang bikin aku sakit itu bukan cuma soal anak. Semua teman aku udah punya keluarga lengkap. Tiap kumpul mereka cerita soal anaknya. Sementara aku cuma bisa diem. Kamu gak sendirian. Kadang orang cuma kelihatan bahagia dari luar, tapi gak semua orang ngerti apa yang kamu rasain. Justru itu, aku ngerasa cuma kamu yang bener-bener dengerin aku. Raka, kok kamu ada di sini? Dit, kamu juga makan di sini? Iya, kirain kamu sama Alina. Ternyata bukan ya. Ini siapa Raka? Ini cuma makan malam sama teman kerja aku kok. Kebetulan lagi ngerayain proyek yang lolos. Iya, kami lagi bahas kerjaan juga kok. Oh, gitu ya. Oh, ya udah deh. Aku cuma nyapa aja. Aku duluan ya. Iya. Hati-hati ya, Dit. Mana ada rekan kerja makan malam romantis kayak gitu. Rekan kerja level apa yang sampai suap-suapan segala? Kamu baru pulang sekarang, jam segini baru nyet rumah. Aku lembur, proyeknya lagi padat banget. Kamu juga tahu kan, akhir-akhir ini kantor lagi sibuk. Lembur sampai malam banget tanpa kabar sama sekali. Kamu bahkan gak ngirim pesan satupun. Aku capek, Lin. Jangan langsung marah begitu. Aku baru masuk rumah loh. Aku bukan marah karena kamu pulang malam. Aku marah karena kamu berubah. Dari kemarin kamu dingin banget. Aku cuma lagi banyak pikiran. Jangan semuanya dibesar-besarin dong. Banyak pikiran apa? Aku ini istri kamu, bukan orang luar. Tapi kamu malah kayak nutup semuanya. Iya, aku juga manusia. Aku juga bisa capek. Terus-terusan ditanya tiap pulang. Aku cuma nunggu kamu. Dari tadi aku duduk di sini sendirian sambil lihat jam. Kamu tahu rasanya nunggu orang yang bahkan gak peduli sama perasaan kamu. Kan aku udah bilang aku lembur. Kamu mau ngomong apa lagi? Jujur aja, itu aja yang aku mau. Aku ngerasa kamu lagi sembunyiin sesuatu. Kamu ini kenapa sih? Dikit-dikit curiga. Aku pulang kerja malah disebut kayak orang salah. Karena kamu berubah, Kak. Cara kamu ngomong, cara kamu ngelihat aku, semuanya beda. Aku cuma capek sama semuanya, bukan cuma kerjaan. Maksud kamu apa? Kamu capek sama aku juga? Aku nggak mau ribut malam ini, aku mau istirahat.
Kamu boleh tidur sekarang, tapi besok aku mau kamu jelasin semuanya. Aku nggak mau pura-pura nggak terjadi apa-apa lagi. Aku nggak nyangka ya, dulu aku sama Raka bisa sebahagia ini. Lihat ini Bu, ini waktu awal nikah, dia nggak pernah lepas aku. Rumah tangga itu memang gak selalu sama terus. Ada masanya bahagia, ada masanya diuji. Tapi sekarang dia berubah Bu, cara dia ngomong ke aku dingin, pulang juga makin malam. Aku ngerasa kayak orang asing di rumah sendiri. Kak, aku sebenarnya dari tadi mau ngomong sesuatu, tapi aku takut kamu malah makin kepikiran. Ngomong aja, aku udah capek denger setengah-setengah. Semalam, Mas Dito nelpon aku. Dia bilang dia lihat Mas Raka di restoran. Maksud kamu lihat di restoran gimana? Dia bilang Mas Raka makan malam sama cewek, duduk berdua. Katanya kelihatan bukan cuma teman kerja biasa. Kamu yakin itu Raka? Mas Dito nggak mungkin salah orang. Dia bahkan bilang mereka kelihatan akrab banget. Jadi selama ini aku ngerasa dia berubah itu bukan cuma perasaan aku. Kak, aku nggak mau bikin kamu sakit hati, tapi aku juga nggak mau kamu dibohongin terus. Coba kamu tanya sama dia deh baik-baik, siapa cewek itu? Aku bakal tanya langsung malam ini. Aku nggak mau hidup dalam curiga terus. Aku sebenarnya nggak pernah ngebayangin bakal ada di sini malam ini. Tapi kamu tetap datang, berarti ada sesuatu yang kamu cari kan? Aku cuma ngerasa tenang aja kalau lagi sama kamu. Di rumah rasanya kosong banget, gak ada anak. Kamu selalu bilang rumah kamu sepi, tapi kamu juga yang terus bertahan di situ. Aku udah 10 tahun nikah, Din. Tapi rasanya aku kayak hidup sendirian. Tiap hari cuma kerja, pulang, diem. Gak ada yang ngertiin aku. Aku ngerti kamu. Dari awal aku juga ngerasa kamu bukan orang yang dingin. Kamu cuma terlalu lama nahan semuanya sendirian. Justru itu yang bikin aku takut. Aku takut kalau aku kebiasaan sama kamu. Takut kenapa? Takut bahagia atau takut ketahuan? Aku takut semuanya jadi salah. Kadang yang salah itu bukan perasaan kita, tapi keadaan yang bikin kita nggak bisa jujur. Kamu jangan bikin aku makin bingung. Aku udah capek pura-pura kuat di depan semua orang. Kamu nggak perlu pura-pura kalau lagi sama aku. Aku ngerasa nyaman banget sama kamu. Dan itu yang bikin aku nggak bisa mundur. Aku juga nggak mau ini cuma dianggap kebetulan. Aku nggak mau cuma jadi tempat kamu lari. Aku juga nggak mau kamu cuma jadi pelarian. Tapi sekarang semuanya udah terlanjur terlalu dekat. Dan kalau kamu, aku bisa kasih kamu anak. Kamu bisa lihat sendiri kan hasilnya, tapi saya jelasin juga biar kamu gak salah paham. Jadi ini beneran ya dok? Iya, dari hasil pemeriksaan tadi kamu positif hamil, usianya masih sangat awal. Jadi ini bukan cuma telat biasa, ini beneran anak dia. Kamu datang sendirian, biasanya orang yang baru tahu hamil langsung bawa pasangan. Saya belum bilang ke dia, tapi saya tahu dia pasti bakal tanggung jawab. Jadi kamu belum menikah? Kamu yakin pacar kamu mau tanggung jawab? Dia udah 10 tahun nikah tapi belum punya anak. Dia selalu cerita hidupnya sepi. Dia pasti gak bakal ninggalin saya kalau dia tahu saya hamil. Jadi kamu pacaran sama suami orang? Iya, dan saya gak mau cuma jadi rahasia. Kalau dia memang sayang sama saya, dia harus nikahin saya. Kamu lagi dalam kondisi yang emosional. Jangan ambil keputusan besar cuma karena perasaan sesaat. Ini bukan cuma perasaan, ini anak dia harus tanggung jawab.
Yang penting, sekarang kamu tenang dulu dan jaga kondisi kamu. Masalah hubungan kalian harus dibicarakan baik-baik. Saya nggak bakal mundur. Saya bakal ngomong langsung ke dia di hari ini juga. Kalau begitu, kamu harus siap mental. Karena pembicaraan seperti ini nggak akan mudah. Justru sekarang semuanya jadi jelas. Dia nggak punya alasan buat tinggalin saya lagi. Ya Tuhan, akhirnya garis 2. Selama 10 tahun penantianku selama ini akhirnya berbuah manis. Aduh, kenapa nggak aktif sih? Mas Raka pasti lagi di jalan pulang. Tenang aja, jangan panik. Oke, ini buat kejutan dia. Dia bakal kaget, dia bakal nggak sabar deh. Kenapa ya rasanya deg-degan banget gini? Setelah semua ini, kamu bakal seneng gak Mas Raka? Atau malah kamu bakal panik kayak aku sekarang? Itu pasti Mas Raka. Aku gak sabar pengen kasih kejutan dan lihat reaksinya Mas Raka. Raka, aku hamil anak kamu. Apa? Kamu bilang maksudnya ini sekarang? Maksudnya jelas Raka, aku nggak bohong. Ini anak kamu. Kamu ingat kan 1 bulan lalu kita main kuda tubruk di apartemen aku? Aku nggak siap. Kita nggak pernah bahas hal ini, Dinda. Kamu nggak siap? Kamu harus siap. Ini tanggung jawab kamu. Aku nggak main-main. Kamu nggak bisa lari dari ini. Tapi gimana caranya aku ngomong sama istri aku? Udah, cukup alasan Raka. Kamu harus tanggung jawab. Aku nggak bisa cuma berhenti di sini. Kamu harus nikahin aku. Kamu nggak punya pilihan lain. Nikahin? Dinda, kamu tahu aku udah nikah. Rumah tangga aku. Rumah tangga kamu sepi. Kamu sendiri yang bilang nggak bisa punya anak. Jadi sekarang jangan pura-pura kaget deh. Ini kesempatan kamu buat tanggung jawab. Raka, aku juga, aku hamil. Apa? Kamu juga hamil? Raka, kalau kamu mau sedikit aja sabar dan kamu mau terbuka sama aku, semua ini gak akan terjadi. Aku sekarang hamil, Raka. Alina, aku Nikahin aku Raka. Ini tanggung jawab kamu. Raka, aku kecewa sama kamu. Setelah anak ini lahir, kita cerai. Aku gak mau punya suami pengkhianat kayak kamu. Alina, tolong jangan cerai. Aku bisa adil. Aku akan perlakuan kamu dan Dinda sama. Aku janji, aku nggak mau anak-anak kita jadi broken home. Raka, jangan sok suci. Kamu pikir aku bisa terima jadi madu? Di madu karena kamu selingkuh. Aku bukan boneka buat main-main sama kamu. Alina, aku masih sangat mencintai kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Tapi aku juga nggak bisa ninggalin tanggung jawab sama Dinda. Raka, dengar baik-baik. Aku bukan pilihan kamu. Kalau kamu masih cinta sama aku, kamu nggak mungkin selingkuh sama Dinda. Kamu ngerti nggak? Ini salah kamu semuanya. Aku nggak ngerti lagi. Aku takut semua ini hancur. Hancur itu karena kamu.
Aku nggak mau jadi bagian dari kesalahan kamu. Aku nggak mau dimadu, apalagi dimadu jalur perselingkuhan. Aku udah cukup. Aku mau pulang ke rumah orang tua aku sekarang juga. Alina, please, aku janji aku bisa atur semuanya. Aku bisa adil, aku bisa... Enggak, Raka. Aku nggak mau denger lagi janji-janji kosong kamu. Aku capek. Aku nggak bisa tinggal di rumah ini nungguin kamu mutusin siapa yang kamu pilih. Aku pergi. Nah, lihat tuh, Alina jelas gak mau kamu. Sekarang pilih aku aja atau tinggal sendiri. Dinda, jangan bikin semuanya makin buruk. Raka, kalau kamu masih cinta sama aku, kamu nggak akan selingkuh. Tapi kau pilih jalur ini sendiri. Aku pergi sekarang. Aku gak kuat, sakit. Dinda, kamu harus kuat. Pak, tolong tenang, kondisinya kritis. Alina, Alina, aku salah. Aku jahat. Aku hancurin hidup kamu. Kalau aku gak selamat, jangan benci anak ini. Semua salah aku. Udah, jangan ngomong gitu. Kamu harus kuat. Aku capek. Kita harus segera keluarkan bayinya. Kondisi ibunya drop. Dok, Bayinya tidak tertolong. Maafin aku. Ibunya juga tidak tertolong. Dinda, kenapa jadi begini? Raka, ini surat cerai. Lina, jangan tinggalin aku. Aku udah kehilangan semuanya. Semua ini bukan terjadi begitu aja, Raka. Ini akibat pilihan kamu sendiri. Aku salah, aku hancur. Dan aku nggak mau ikut hancur bareng kamu. Oh, semuanya hilang. Semua gara-gara aku.